Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam pembelajaran jarak jauh Bahasa Indonesia kelas 7 bersama saya Ibu Ratih Nurtasari, SPD. Hari ini kita akan belajar tentang menelaah struktur dan kebahasaan teks deskripsi tentang objek, sekolah, tempat wisata, tempat bersejarah, dan atau suasana pentas seni daerah yang didengar dan dibaca. Tujuan pembelajaran hari ini, yang pertama, peserta didik dapat menentukan struktur teks deskripsi. Yang kedua, peserta didik dapat menentukan unsur kebahasaan teks deskripsi. Langsung saja masuk ke dalam materi struktur teks deskripsi. Ada 3 bagian atau susunan dalam teks deskripsi. Yang pertama, deskripsi umum atau identifikasi. Yang kedua, deskripsi bagian. Yang ketiga, simpulan atau kesan. Yang pertama, deskripsi umum berisi nama objek yang dideskripsikan, lokasi, sejarah lahirnya, pernyataan umum tentang objek. Deskripsi bagian berisi perincian bagian objek berdasarkan tangkapan penulis fiktif. Lalu yang ketiga, simpulan atau kesan, yaitu bagian penutup yang berisi simpulan atau tanggapan penulis mengenai objek yang dideskripsikan. Agar lebih jelas lagi dalam menelaah struktur teks deskripsi, mari kita cermati teks berikut ini. Di sini ada teks yang berjudul Tari Reog Ponorogo yang saya ambil dari buku pendamping Bahasa Indonesia kelas 7. Nah, mana saja sih yang merupakan bagian-bagian dari struktur teks tadi yang berupa identifikasi, mana yang berupa deskripsi bagian, dan mana yang merupakan simpulan atau kesan. Mari kita telaah bersama ya. Jadi, yang paragraf pertama, 2, 3, dan 4, manakah yang merupakan identifikasi? Nah, tentu saja paragraf yang pertama ini adalah bagian dari identifikasi atau deskripsi umum. Kenapa? Karena dalam paragraf pertama sudah jelas sekali mendeskripsikan atau mengenalkan objek apa yang akan dideskripsikan. Di sini ada nama tariannya, yaitu tari reog. Tari reog merupakan salah satu kesenian budaya yang berasal dari Jawa Timur, bagian barat laut, tepatnya kota Ponorogo yang dianggap sebagai kota asal tarian ini. Lalu ada asal. Dari tari reog ini berasal dari Jawa Timur. Lalu terdapat juga gambaran umum mengenai tari reog. Seni reog Ponorogo terdiri dari beberapa rangkaian 2-3 tarian pembukaan sampai dalam kalimat terakhir. Tarian ini dinamakan tari jaran kepang atau jadilan. Nah, dalam paragraf pertama ini merupakan identifikasi atau gambaran umum dari tari reog Ponorogo. Lalu, struktur yang kedua atau bagian yang kedua adalah deskripsi bagian. Yang merupakan deskripsi bagian adalah di paragraf kedua dan ketiga. Kenapa? Karena dalam paragraf kedua ini menggambarkan bagian-bagian dari tari reog. Bagian apanya dari tari reog yang dideskripsikan? Coba kita baca paragraf kedua. Dalam pertunjukan reog biasanya ditampilkan singa barong. Sebagian-bagian singa lain, kepala harimau, terbuat dari kerangka kayu, bambu, rotan, ditutup dengan kulit harimau gembong. Nah, dari paragraf kedua, dari kalimat pertama juga sudah jelas di paragraf ini mendeskripsikan bagian dari tari reog yang berupa singa barong. Paragraf ketiga, ini juga menggambarkan deskripsi bagian dari tari reog yang berupa tokoh-tokoh dalam tari reog. Nah, selain singa barong dalam tari reog, jadilan yaitu tarian yang menggambarkan ketangkasan prajurit berkuda yang sedang berlatih di atas kuda. Nah, jadi di paragraf ketiga ini menggambarkan bagian dari tari reog yang berupa tokoh-tokoh dari tari reog. Oke, lalu bagian yang ketiga yaitu kesimpulan. Nah, kesimpulan tentu saja di sini terdapat dalam paragraf keempat. Nah, dalam paragraf keempat di sini ada kalimat yang menyatakan kalimat kedua, jika tarian daerah bisa dilestarikan, maka akan memperkaya budaya bangsa Indonesia dan juga bisa untuk mengisi karnaval-karnaval daerah agar masyarakat semakin mengenal budaya Indonesia, khususnya tarian daerah. Nah, itu tadi ketiga bagian
struktur teks deskripsi. Jadi sudah paham ya mana saja yang merupakan identifikasi, mana yang merupakan deskripsi bagian, dan mana yang merupakan simpulan atau kesan. Mari kita lanjutkan yang kedua, yaitu unsur kebahasaan teks deskripsi. Nah, dalam unsur-unsur kebahasaan teks deskripsi ada beberapa unsur. Yang pertama, menggunakan kalimat perincian untuk mengkonkretkan. Contohnya, kalimat ibuku orang yang sangat baik, atau dalam pertunjukan biasanya ditampilkan singa barong. Nah, dalam kedua kalimat ini masih bersifat umum dan belum diperinci. Nah, maka dalam kalimat perincian untuk menjelaskan kalimatnya, dia berusaha menolong semua orang, dia ramah dan tutur katanya lembut kepada siapa saja. Jadi dalam kalimat ibuku orang yang sangat baik itu diperinci lagi, dijelaskan lagi bagaimana sosok ibu yang sangat baik. Oke, lanjut. Dalam pertunjukan reog biasanya ditampilkan singa barong. Nah, ini tadi kan kalimat ini masih berupa kalimat umum, belum merinci atau belum menjelaskan apa aja bagian-bagian dari singa barong. Lalu dijelaskan atau diperinci lagi bagian-bagian singa barong, antara lain kepala harimau terbuat dari kerangka kayu, bambu, rotan ditutup dengan kulit harimau gembong, sampai ke kalimat terakhir ini ya. Nah, itu yang merupakan kalimat perincian untuk menjelaskan. Lalu yang kedua, menggunakan kalimat cerakan panca indera. Nah, kita sebagai pembaca atau pendengar pasti akan membayangkan seolah-olah kita bisa melihat, mendengar, atau merasakan apa yang ditulis. Oke, kita seolah-olah dapat melihat. Contohnya dari kalimat ini. Dari kejauhan, tampak hamparan permadani biru toska berpadu dengan hiasan buih-buih putih bersih. Jadi seolah-olah kita dapat merasakan atau melihat tampak hamparan permadani biru toska berpadu dengan hiasan buih-buih putih bersih. Nah, itu seolah-olah dapat kita lihat. Lalu yang seolah-olah kita dapat mendengarnya, contohnya dalam kalimat tutur katanya lembut kepada siapa saja. Jadi dalam kalimat ini kita bisa membayangkan atau bisa seolah-olah kita mendengar tutur kata yang lembut kepada siapa saja. Lalu yang ketiga, seolah-olah dapat dirasakan. Contohnya dalam kalimat memasuki bibir pantai, kita akan disambut angin pantai yang lembut dan udara yang segar. Angin lembut terasa mengelus kulit. Dalam kalimat ini sudah jelas sekali ya, kita seolah-olah membayangkan ada di tepi pantai dan merasakan angin pantai yang lembut dan udara yang segar. Lalu yang ketiga, menggunakan sinonim. Dalam teks deskripsi banyak sekali menggunakan kata-kata sifat dan pasti mempunyai banyak sinonim. Contohnya di sini ada kata indah, sinonimnya permai, elok, molek. Dalam kalimat, contohnya pantai bersih dengan buih-buih bergradasi abu-abu kombinasi hijau sungguh elok. Atau dalam kata memesona, bersinonim menakjubkan atau memukau. Dalam kalimat, pemandangan pantai Parangtritis sangat memesona. Lanjut ke keempat, menggunakan kalimat bermajas. Nah, dalam kalimat bermajas ini banyak sekali. Majas itu fungsinya untuk memperindah suatu karya sastra. Dalam teks deskripsi ada beberapa majas, yang saya jelaskan di sini ada 4. Yang pertama, majas personifikasi, yaitu penggambaran seolah-olah benda melakukan perbuatan seperti manusia. Contohnya, angin lembut terasa mengalus kulit, telinganya panjang dan melambai-lambai kalau dia berlari. Yang kedua, majas asosiasi atau perumpamaan, yaitu contohnya, namun mata hatinya tetap kuat bagaikan gajah, mukanya bulat dengan alis tipis seperti semut beriring. Jadi dalam majas ini biasanya menggunakan kata seperti bagaikan, bagai, seperti, seumpama, laksana, dan lainnya. Lalu yang ketiga ada majas hiperbola, yang penggambaran ini secara berlebih-lebihan atau dilebih-lebihkan. Contohnya di sini ada pohon itu tumbuh setinggi gunung.
Ada juga majas metafora yang menggunakan frasa yang bukan dalam arti sebenarnya tapi merujuk pada pengertian yang hampir sama. Contohnya di sini ini merupakan kembang desa, bukan kembang yang tumbuh di desa, tapi Ani diibaratkan gadis cantik. Yang kelima, menggunakan kata depan di, ke, dari, pada. Nah, kata depan di, ke, dari itu sebagai kata depan jika diikuti dengan kata keterangan tempat, arah, posisi, dan penulisannya harus terpisah, dipisah. Contohnya, di sekolah, di rumah, di kelas, di depan, di bawah, ke sekolah, ke utara, ke Yogyakarta, ke sawah, dari Bandung, dari kejauhan, dari sekolah. Jadi, kata depan di, ke, dari ini harus dipisah dengan kata keterangan yang ada di belakangnya. Lalu kata depan pada ini untuk menunjukkan waktu. Contohnya di sini pertunjukan dimulai pada pukul 20.00. Lalu unsur kebahasaan yang keenam, menggunakan kata umum dan kata khusus. Kata umum disebut juga hipernim dan kata khusus disebut juga hiponim, yaitu kata umum warna dikhususkan. Warna itu banyak sekali, ada merah, hijau, kuning, hitam, putih, abu-abu, dan yang lainnya. Kata umum melihat juga bisa dikhususkan. Melihat itu sama juga dengan menonton, menyaksikan, memandang, mengamati, melirik, melotot. Hewan peliharaan itu juga masih umum. Hewan peliharaan itu ada banyak sekali, maka dikhususkan dengan kucing, anjing, kelinci, ikan, burung, dan yang lainnya. Lalu yang ketujuh, penggunaan kata dengan kata dasar KPTS. Nah, penulisan kata berawalan KPTS bertemu dengan imbuhan menasal yang dirakai dengan kata yang diawali dengan huruf KPTS. Nah, ini contohnya. Kata dasar berawalan huruf KPTS, maka huruf KPTS itu akan luluh. Ya, jadi kalian kalau ketemu kata dasar yang berawalan huruf KPTS, maka huruf KPTS itu akan luluh. Contohnya, kata dasar kemas diimbuhi nasal, maka huruf K akan luluh menjadi mengemas, bukan mengkemas atau mengemas. Kata dasar berawalan huruf P, contohnya di sini pesona. Jika ditambah imbuhan men, maka huruf P akan luluh menjadi memesona, bukan mempesona. Kata dasar berawalan huruf T, tutup. Di sini kata dasar tutup, jika ditambah imbuhan men, maka huruf T akan luluh menjadi menutup, bukan mentutup. Atau yang kata berawalan dasar huruf S, sapu. Jika ditambah imbuhan men, maka huruf S akan luluh menjadi menyapu, bukan mensapu. Nah, itu tadi adalah unsur-unsur kebahasaan dari teks deskripsi. Mungkin dari saya cukup sekian penjelasan tentang struktur teks dan unsur kebahasaan dari teks deskripsi. Kurang lebihnya saya minta maaf. Jika ada pertanyaan, kita bahas dalam grup WA ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.